Pada kali Di awal film, kita diperlihatkan dengan adegan penculikan seorang wanita yang bernama Lien. Lien diculik oleh sekelompok individu misterius di rumahnya. Kejadian ini baru terungkap ketika suaminya, Brand, pulang dari pekerjaannya. Saat itu, ponselnya tiba-tiba berdering dan Brand menerima laporan dari orang yang mengklaim telah menculik istrinya dengan ancaman untuk membunuh Lien jika dia menolak. Orang tersebut memaksa Brand untuk mematuhi perintahnya. Brand dipaksa pergi ke tempat parkir untuk mencuri mobil yang selama ini dia inginkan, yakni Ford Shelby GT500 Super Knight. Brand, tanpa memiliki motif yang jelas, terpaksa menaati setiap perintah dari seorang penelpon misterius yang dikenal sebagai The Voice. Meski perintah-perintah tersebut seringkali tidak masuk akal dan terasa tidak manusiawi, Brand tidak punya pilihan selain melaksanakannya demi keselamatan istrinya. Namun, situasi semakin rumit ketika polisi setempat mulai mengejar Brand atas tuduhan pencurian. Sementara itu, The Voice menjelaskan bahwa mobil Brand telah dimodifikasi dengan kamera pengawas di dalam dan di luar, serta dilengkapi dengan fitur bodi baja anti peluru. Dalam keadaan kejar-kejaran yang semakin sengit antara Brand dan pihak kepolisian, setelah berhasil lolos dari kejaran polisi, Brand kembali dihubungi oleh The Voice. Sang penelpon misterius menjelaskan perkembangan situasi terbaru dan mewajibkan Brand untuk terus mengikuti instruksi. Semuanya demi keselamatan sang istri yang masih terancam. Sementara itu, secara singkat terlihat pihak The Voice sedang mengurung Lien di kurungannya. Pada suatu malam yang penuh dengan perayaan Natal dan kerumunan warga lokal yang meriah, Brand mendapatkan perintah untuk mengemudikan mobilnya ke sebuah taman kota yang ramai tersebut. Brand terpaksa melakukan tindakan berbahaya yang melibatkan properti Natal dan orang-orang di sekitarnya. Saat itu, dia terlihat kehilangan kendali dan terus menabrak mobilnya ke dekorasi Natal di sekitar taman kota. Setelah menyelesaikan misi tersebut, Brand berharap The Voice akan membebaskan istrinya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. The Voice mengungkapkan bahwa ini hanya awal dari misi yang lebih serius. Brand kembali disuruh menjalankan instruksi dari The Voice melalui telepon nirkabel di dalam mobil. Terlihatnya, Brand sedang diuji kemampuan mengemudi yang dimilikinya. Dia terus diperintah untuk menciptakan kekacauan agar menjadi buronan bagi pihak kepolisian. The Voice memberi perintah kepada Brand untuk memasuki gang sempit guna menghindari pengejaran polisi dan menghilangkan jejaknya. Namun, tiba-tiba seorang wanita bersenjata yang dikenal sebagai The Kid mencoba menangkap Brand. Meski begitu, Brand berhasil mengembalikan keadaan dan mengambil alih kendali, membawa The Kid menggunakan mobil tersebut. Saat Brand memutuskan untuk membawa The Kid, di tengah perjalanan The Voice tiba-tiba memerintahkan Brand untuk menembak The Kid. Meski awalnya ragu, Brand menolak untuk melakukannya, hanya untuk menemukan bahwa The Voice sebenarnya menguji kepatuhan Brand. The Voice ingin melibatkan The Kid dalam misi selanjutnya. Saat situasinya semakin rumit, polisi kembali mengejar Brand dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Saat terjebak dalam situasi yang semakin rumit, The Kid mengungkapkan bahwa Shelby Cobra, mobil yang dikendarai oleh Brand, sebenarnya adalah mobilnya sendiri. Ia menjelaskan mengapa situasi ini begitu. The Kid adalah seorang remaja dari keluarga yang sangat kaya, yang menjelaskan mengapa The Voice sengaja mengatur agar Brand bisa membawa The Kid setelah itu. The Voice memaksa Brand untuk melarikan diri dari polisi dengan batas waktu 4 menit. Sementara itu, istrinya Brand berada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Di tengah perjalanan pelarian, Brand yang merupakan seorang pengemudi yang sangat terampil berusaha untuk menghindari kejaran dari polisi Bulgaria yang terus mengejar mereka. Ternyata, semua terungkap bahwa The Voice adalah dalang di balik upaya polisi untuk menangkap Brand. Dia berhasil merata sistem internal kepolisian. Namun, pada akhirnya, Brand berhasil lolos tepat sesuai batas waktu yang ditentukan dan kembali menyelamatkan nyawa istrinya. Di sisi lain, The Voice merencanakan secara rahasia untuk membuat cara yang membatasi pergerakan Brand. The Kid mencoba memperhatikan semua ketidaknormalan ini. Dari analisis yang dilakukan oleh The Kid, diketahui bahwa The Voice memiliki kemampuan untuk meratas sistem jaringan pemerintah. Hal ini memungkinkan The Voice untuk mengakses kamera pengawas di mobil Brand. Faktanya, The Kid adalah seorang ahli komputer yang sangat berbakat. Prestasinya di universitas membuat ayahnya memberikannya mobil Shelby Cobra sebagai hadiah. Ayah The Kid adalah seorang konglomerat yang bergerak di bidang perbankan.
Setelah itu, The Voice mengontak keduanya sekali lagi dan dengan rutinnya menyusun strategi untuk mengelak dari kejaran polisi. Namun, kali ini The Voice memberikan arahan baru yang mengharuskan mereka pergi ke pembangkit listrik utama di kota sebelum tengah malam. Mereka harus sampai di sana secepatnya. Meskipun menghindari polisi memang tidak mudah, mereka berhasil tiba di pembangkit listrik sesuai jadwal yang ditentukan. The Voice meminta bantuan The Kid, seorang ahli IT, untuk mengunduh data dari sistem pembangkit listrik. Meskipun sebelumnya The Kid mencoba meratas sistem, The Voice lebih cermat karena telah menguasai sistem tersebut terlebih dahulu dan mengetahui aktivitas The Kid. Kemudian, terungkap bahwa The Voice sengaja meletakkan sebuah tas yang berisi bahan peledak di pembangkit listrik tersebut. Upaya ini dilakukan untuk menyalahkan The Kid dan merugikan Brand sebagai pelaku sabotase. The Kid yakin bahwa mereka dimanfaatkan oleh The Voice sebagai kambing hitam untuk tindakan kriminal yang sedang dilakukannya. Selain itu, The Voice terus mengatasi rute pelarian The Kid dengan memblokir jalan-jalan yang mungkin digunakan untuk melarikan diri dari kota tersebut. Kemudian, mereka merasa bertanggung jawab untuk membantu Brand hingga menyelesaikan misi penyelamatan istri tercinta Brand. Saat bersamaan, The Voice menghubungi mereka lagi, meminta mereka datang ke koordinat yang telah ditentukan. Lokasi ini adalah kantor bank milik ayah The Kid. Hal ini membuat mereka semakin yakin bahwa tujuan utama The Voice adalah merampok bank tersebut. Namun, The Kid dengan cerdas menyadari bahwa bank ayahnya adalah bank investasi tanpa uang tunai. Dengan sedikit identifikasi, The Kid menyimpulkan bahwa The Voice ingin mereka meratas sebuah chip komputer yang menyimpan database rekening nasabah. The Voice berencana untuk mencuri uang dari rekening-rekening tersebut dan menyalahkan mereka atas aksi kriminal tersebut. Setelah menyadari bahwa skenario tersebut sesuai dengan eksperimen ke-12 mereka akhirnya menyetujui permintaan The Voice. Keputusan ini diambil dengan harapan dapat menyelamatkan istri Brand yang mungkin masih hidup atau bahkan telah meninggal. Ketika mereka tiba di lokasi, mereka menemukan bahwa bank tersebut telah dijaga oleh polisi yang bersenjata lengkap. Polisi sedang memindahkan chip komputer berharga senilai miliaran dolar yang menjadi sasaran perampokan. Anak buah The Voice telah merencanakan aksi ini dengan mencoba menjadikan Brand dan The Kid sebagai kambing hitam. Namun, The Kid dan Brand juga telah merencanakan aksi mereka sendiri. Mereka memasuki bank melalui pintu rahasia dan berhasil merebut komputer yang diincar oleh The Voice. Setelah berhasil melakukan rencana mereka berhasil mengambil kendali atas misi ini. Mereka berharap agar The Voice mematuhi instruksi mereka, meskipun tidak semulus yang direncanakan. The Voice sendiri berusaha keras memerintahkan anak buahnya yang menggunakan supermoto untuk merebut kembali komputer yang berharga yang mereka inginkan. Terjadi kejar-kejaran sengit dengan intensitas tinggi, mengakibatkan mobil Shelby GT500 awalnya yang mulus kini penuh dengan goresan perjuangan. Namun, dengan tekad yang kuat, mereka berharap dapat mengalahkan satu persatu anggota The Voice. Setelah berhasil lolos, mereka bersembunyi di lokasi terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Pada saat yang sama, The Voice menghubungi mereka dan menawarkan pertukaran barang tersebut dengan istri Brand. Disinilah The Kid memiliki ide brilian, meratas kamera pengintai di mobil mereka yang dihosting melalui server kepolisian Bulgaria. Kemudian, mereka mengubahnya menjadi mode live agar tindakan mereka dapat terpantau oleh pihak polisi. Dalam waktu singkat, Brand dan The Kid tiba di lokasi pertukaran yang ternyata diadakan di tempat kerja Brand. Mereka langsung berhadapan dengan individu yang diduga menjadi otak di balik The Voice. Dalam situasi yang tegang, orang yang diduga sebagai The Voice meminta bukti bahwa drive komputer tersebut adalah asli, sebelum akhirnya membebaskan Leon, istri Brand, untuk kembali ke pelukan suaminya. Namun, ketika mereka selesai mengambil data dan melakukan transfer uang dalam jumlah yang fantastik, Vicky tiba-tiba melihat sosok misterius dalam sebuah mobil yang diduga sebagai The Voice asli. Ternyata, mereka memiliki rencana untuk membunuh Brand dan istri Brand. Untungnya, pasukan polisi tiba tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Sayangnya, The Kid diculik dalam kekacauan tersebut. Brand memutuskan untuk mengejar komplotan itu demi menyelamatkan The Kid yang telah memberikan bantuan besar padanya. Dengan kecerdasannya, The Kid berhasil mengirimkan pesan melalui kamera HP sehingga Brand dapat melacak mereka. Meskipun anggota The Voice yang tersisa terus berusaha untuk menghentikannya, kejar-kejaran semalam berlanjut hingga keesokan harinya. Akhirnya, anggota The Voice menyerah karena mereka tidak lagi tahu harus kemana. Kemudian, dalam adegan terakhir, penjahat tersebut
tersebut mengalami kecelakaan yang sangat parah. Pada saat yang sama, polisi tiba di lokasi kejadian untuk menangkap sosok yang diduga sebagai The Voice. Namun, di saat yang bersamaan, ponsel Bran berdering dan ternyata itu adalah suara The Voice yang masih bebas berkeliaran entah di mana. The Voice mengucapkan terima kasih karena telah membantu misinya mengambil alih uang miliaran dolar. Dia juga sempat mengucapkan selamat Natal dan selamat liburan atas misi yang telah dilakukan selama ini. Dan dengan ini film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.